Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta buku dan literasi dimanapun kalian berada. Hari ini merupakan tanggal 10 Muharram, ataupun kita sering menyebutnya dengan hari Ashura. Bertepatan dengan hari ini ada satu peristiwa yang sangat besar yang terjadi di dalam sejarah Islam. Peristiwa yang telah berhasil merobek tubuh umat Islam menjadi dua, dan peristiwa yang telah berhasil mengubah arah mata angin sejarah daripada Islam. Dan peristiwa ini bisa kita katakan menjadi satu turning point, satu titik balik daripada sejarah umat Islam itu sendiri. Peristiwa yang saya maksud adalah peristiwa terbunuhnya Imam Hussein di Karbala. Nah, bagaimana peristiwa selengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai. Sebelum kita menceritakan tentang detail dan tentang bagaimana peristiwa ini terjadi pada 10 Muharram, di mana pada hari itu Imam Hussein resmi meninggalkan dunia yang fana ini dan beliau kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita harus sedikit mencari di mana muasal dan sumber daripada ini semua. Artinya kan ini nggak mungkin terjadi secara sendirinya, ini nggak mungkin terjadi secara kebetulan dan otomatis. Pasti ada satu rentetan yang mana rentetan ini merupakan sebab dan muasal daripada terbunuhnya Imam Hussein ini. Nah, bisa kita flashback ketika meninggalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang merupakan ayah daripada Sayyidina Hussein. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ali bin Abi Thalib ketika beliau meninggal, beliau memiliki dua anak yang paling terkenal, yaitu Hasan yang merupakan kakak dan Husain yang merupakan adik. Nah, sebagaimana kita ketahui juga bahwasanya Ali bin Abi Thalib merupakan lawan politik daripada Muawiyah yang ketika itu basis kekuasaan Muawiyah berada di Damaskus ataupun berada di Syam, sedangkan basis kekuasaan Ali berada di Irak ataupun berada di Kufah. Nah, setelah pertikaian dan perselisihan panjang yang terjadi di tubuh umat Islam sehingga terjadinya perang yang sangat banyak, yaitu perang Jamal antara Ali dengan Aisyah dan perang Siffin yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah yang kemudian diakhiri dengan tahkim ataupun arbitrase. Kemudian kubu Ali terpecah menjadi dua, ada kubu yang fanatik dan solid kepada beliau, yaitu mereka dinamakan dengan Syiah, dan ada kubu di mana mereka membenci dan membangkang dan mereka membelot daripada Sayyidina Ali. Mereka pergi ke Nahwaran membuat basisnya mereka di sana, dan mereka ini disebut dengan orang-orang Khawarij, yang mana kemudian hari orang-orang Khawarij ini mengutus salah satu daripada mereka untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, dan yang diutus untuk membunuh Ali bin Abi Thalib ketika beliau sedang melaksanakan salat subuh di salah satu masjid yang ada di Kufah, yaitu Abdurrahman bin Muljam, ini berhasil, sedangkan dua orang lagi yang diutus untuk membunuh gubernur Mesir yaitu Amr bin As dan untuk membunuh Muawiyah ini gagal terjadi ataupun gagal dilakukan oleh mereka. Nah, setelah terbunuhnya Ali, maka bisa kita katakan yang paling diuntungkan di sini adalah Muawiyah itu sendiri, karena Muawiyah merupakan lawan politik daripada Ali. Karena lawannya Muawiyah ini sudah tidak ada lagi, maka Muawiyah ini kan menjadi semakin kuat kekuatannya. Maka ketika itu orang-orang yang semula setia kepada Sayyidina Ali, bisa kita katakan mereka adalah masyarakat yang berada di Kufah. Mereka ingin segera mencari pengganti daripada Sayyidina Ali. Nah, yang paling pantas untuk menjadi pengganti Sayyidina Ali tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan anak lelaki tertuanya Ali itu sendiri, yaitu Sayyidina Hasan. Maka mereka bersegera untuk membaiat Sayyidina Hasan, dan tujuan daripada penduduk Kufah ini agar Hasan kembali mengangkat senjata dan berperang dengan Muawiyah agar kekuasaan umat Islam ini berada di satu tangan yang absolut, yaitu pemerintahannya jangan terpecah-pecah, artinya berada di satu panji yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang mutlak saja. Nah, ketika itu ternyata Sayyidina Hasan ini tidak seperti yang diinginkan oleh orang-orang Kufah. Karena apa? Karena Hasan ini merupakan orang yang sudah, bisa kita katakan, yang sudah sangat kenyang mengalami dan menyaksikan sendiri hal-hal yang sangat-sangat menyakitkan di dalam tubuh umat Islam. Beliau merupakan orang langsung yang ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga rumah Sayyidina Utsman ketika dikepung oleh para demonstran, yang kemudian Sayyidina Utsman terbunuh ketika itu, dan Sayyidina Hasan menyaksikan sendiri di depan matanya. Beliau adalah saksi sejarah langsung daripada terbunuhnya Utsman. Kemudian ketika itu banyak darah-darah yang ditumpahkan, bahkan lautan darah menggenang baik di perang Jamal maupun di perang Siffin. Dan Sayyidina Hasan ini alih-alih dia merupakan seorang patriotik yang idealis untuk berperang dan untuk gila dengan kekuasaan, bisa kita katakan Sayyidina Hasan ini merupakan salah seorang yang sangat realistis.
Karena bisa kita katakan seperti Itachi ya, seperti Itachi yang rela untuk mengorbankan dan membantai kliennya sendiri agar apa? Agar korban tidak semakin banyak, agar perang tidak terjadi yang mana perang ini akan menimbulkan korban yang sangat banyak. Nah, mungkin pemikiran-pemikiran seperti ini merupakan pemikiran daripada orang yang sudah ditempa oleh pengalaman dan sudah ditempa oleh penglihatan langsung mereka kepada pahitnya kehidupan di dunia ini dan busuknya orang-orang yang ada di dalamnya dan betapa perihnya pertikaian-pertikaian ataupun perselisihan-perselisihan yang terjadi itu. Maka ketika itu, pada suatu ketika, Sayyidina Hasan ingin berpidato di masjid yang ada di Kufah. Ketika itu orang-orang Kufah ini sudah sangat semangat. Mereka ingin mendengarkan pidato Sayyidina Hasan. Mereka mengira bahwasanya pidato ini adalah pidato patriotik yang ingin melecupkan, yang ingin men-trigger, memantik kembali semangat-semangat mereka agar mereka kembali berperang melawan Muawiyah. Maka ketika itu apa yang dipidatokan oleh Sayyidina Hasan? Ternyata beberapa waktu sebelumnya Hasan ini sudah dikirimkan surat oleh Muawiyah yang mana Muawiyah ketika itu meminta bernegosiasi dengan Hasan dan menawarkan kepada Sayyidina Hasan supaya Sayyidina Hasan menyerahkan kekuasaan secara mutlak kepada Muawiyah dan nanti Sayyidina Hasan akan diberikan kehidupan yang damai, akan diberikan kehidupan yang tenang, bahkan nanti akan diberikan kompensasi kepadanya daripada Baitul Mal ataupun daripada harta-harta yang ada di Irak. Kemudian Sayyidina Hasan ini juga ditawarkan jika seandainya nanti setelah Muawiyah ini mangkat, setelah Muawiyah ini pergi, setelah Muawiyah meninggal, maka kekuasaan akan kembali diserahkan kepada Hasan. Nah, sebenarnya Sayyidina Hasan ini bukan seorang pejuang ataupun bukan seorang veteran perang, tapi Sayyidina Hasan ini lebih kepada seorang cendekiawan dan ulama. Sayyidina Hasan ini bisa kita katakan sebagai seorang yang ingin hari-harinya dilalui dengan tenang, berada di dalam masjid melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingin hari-harinya itu beliau lalui dengan perang sehingga kematian yang ada. Maka ketika itu beliau berpidato bahwasanya beliau mengatakan kepada seluruh masyarakat Kufah yang saat itu sudah menggebu-gebu ingin kembali berperang dengan Muawiyah, beliau mengatakan bahwasanya beliau ingin menyerahkan kekuasaan kembali kepada Muawiyah secara sepenuhnya. Maka Anda bisa bayangkan sendiri bagaimana reaksi orang-orang Kufah ketika mendengar pidato daripada Sayyidina Ali. Orang-orang Kufah marah, bahkan ada yang menarik jubah daripada Sayyidina Ali dari belakang. Kerumunan itu sangat banyak ketika itu, ditarik Sayyidina Hasan itu oleh mereka, kemudian Sayyidina Hasan dipukuli, dikeroyok, bahkan paha Sayyidina Hasan ini terkena sabetan pedang daripada mereka, sehingga Sayyidina Hasan ketika itu sudah terjatuh, tersungkur ke tanah, sehingga darahnya walaupun tidak lukanya itu tidak dalam, tapi berhasil mengeluarkan darah yang sangat banyak, sehingga ketika itu Sayyidina Hasan sudah bersimbah dengan darah, sehingga ketika itu mereka melihat Sayyidina Hasan dan mereka mematung, artinya mereka terkejut, kok bisa ini terjadi ya kan begitu. Maka ini semakin menguatkan alasan Sayyidina Hasan untuk menyerahkan, kejadian ini semakin menguatkan alasan Sayyidina Hasan untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Karena apa? Karena beliau telah melihat sendiri bagaimana watak dan karakter daripada orang-orang Kufah yang angin-anginan, yang mereka ini belum saja Sayyidina Hasan ini dibaiat dan berperang dengan Muawiyah, mereka sudah terlebih dahulu mengeroyok dan memukul, bahkan membuat Sayyidina Hasan berdarah. Nah, ketika itu Sayyidina Hasan pun tidak lagi tinggal di Kufah, karena mungkin Kufah ini bukan merupakan tempat yang ideal dengan beliau. Beliau ketika itu kembali ke Madinah bersama dengan Hussein. Nah, hari-hari yang beliau lalui di Madinah ini merupakan hari-hari yang tenang sebelum ada seorang yang berhasil dikibuli oleh Muawiyah yang bernama Ja'dah. Ja'dah ini merupakan salah satu istri daripada Sayyidina Hasan. Ja'dah ini merupakan satu perempuan yang sangat ambisius, perempuan yang sangat visioner, perempuan yang dia ingin daripada rahimnya ini nanti akan lahir orang-orang yang akan menjadi pemimpin politik ataupun bisa kita katakan raja lah, khalifah. Maka dia pun menikah dengan Hasan. Ja'dah ini cantik, dia sangat cantik. Dia menikah dengan Hasan. Karena dia melihat bahwasanya Hasan ini tidak lebih daripada seorang ulama yang telah dibuang dan tersingkirkan ke Madinah. Maka ketika itu Ja'dah ini ketika dia melihat peluang daripada Hasan semakin sedikit untuk menjadi pemimpin ke depannya, untuk menjadi orang yang memegang otoritas kekuasaan, maka ketika itu dia pun terbuai oleh rayuan daripada Muawiyah.
Muawiyah ini sebenarnya sudah menyiapkan segala hal dengan intrik politik liciknya, telah menyiapkan berbagai tipu-tipu daya muslihatnya. Nah, Muawiyah merayu Ja'dah supaya Ja'dah memberikan racun ke dalam minuman madu daripada Sayyidina Hasan, sehingga ketika itu Sayyidina Hasan syahid karena diracun oleh istrinya sendiri. Dan Ja'dah ini apa? Apakah dia di kenapa dia mau untuk melakukan hal sekeji ini, yaitu meracun suaminya sendiri yang merupakan cucu Rasulullah? Apa yang sebenarnya dijanjikan oleh Muawiyah sehingga dia mau melakukan ini? Ternyata yang dijanjikan oleh Muawiyah adalah harta, dan memang dia diberikan harta-harta itu, hadiah-hadiah yang sangat bergelimpangan itu. Dan kemudian dia juga dijanjikan untuk dinikahkan dengan anaknya Yazid. Ketika Ja'dah ingin menagih janji daripada Muawiyah setelah Imam Hasan terbunuh, maka ketika itu Muawiyah mengatakan, apakah engkau gila? Apakah engkau berpikir aku akan menikahkan anakku dengan seorang perempuan yang bahkan dia membunuh suaminya sendiri? Nah, ini yang terjadi. Kemudian bisa kita katakan saat itu Husain juga mengatakan, Husain juga seolah-olah beliau juga bisa membaca akhir daripada kehidupan tragis daripada abangnya. Maka di ketika itu Muawiyah, ya kan? Muawiyah ini sebenarnya dia telah menyiapkan siapa yang akan menjadi penerus selanjutnya daripada dirinya. Nah, sebelumnya kan dia berjanji bahwasanya dia akan memberikan kekuasaan kepada Hasan. Nah, Hasan ini telah dibunuh oleh dia, oleh segala tipu muslihat dan rencana-rencana jahatnya dia, sehingga Hasan terbunuh. Dia tahu bahwasanya Hasan ini memiliki adik. Nah, mungkin adiknya ini nanti suatu saat akan menjadi satu ancaman yang besar. Ketika itu Muawiyah ini sudah menyiapkan berbagai hal untuk mewarisi segala kekuasaan yang sudah berhasil dia bangun kepada anaknya Yazid. Bisa kita katakan Yazid ini bukan merupakan tidak selevel, sangat-sangat jauh. Bahkan bisa kita katakan jika kita bandingkan antara Yazid dengan Husain, ini bisa kita bandingkan antara langit dan bumi, saking jauhnya perbandingan mereka. Bisa kita katakan Yazid ini merupakan antitesa daripada Muslim ideal. Maknanya apa? Maknanya Yazid ini merupakan seorang pemuda anak manja daripada seorang pemimpin, daripada orang kaya. Seperti anak-anak pejabat pada hari ini, seperti tipikal anak-anak pejabat pada hari ini, yang nakal, yang pacaran, yang mabuk-mabukan, dan sebagainya, cabul, dan sebagainya. Ini begitulah Yazid. Para ulama begitulah mensifati Yazid. Sebagai, emang beliau cerdas, Yazid ini merupakan seorang yang cerdas, tapi bisa kita katakan Yazid ini bukan seorang yang soleh. Yazid ini bahkan bisa kita katakan orang yang bejat. Nah, ini Yazid. Kemudian ketika Muawiyah meninggal dan telah berhasil digantikan oleh Yazid, ternyata Yazid ini lebih semena-mena daripada ayahnya. Maka ketika itu Yazid secara spontan ingin membuat kekuasaannya itu lebih kuat dengan menyingkirkan segala hal-hal yang mungkin dapat menjadi ancaman bagi kekuasaannya dia, sehingga dia dia memerintahkan kepada gubernur Madinah untuk membunuh Husain. Tapi gubernur Madinah tidak mau melakukannya karena tidak mungkin aku sekeji itu, kata beliau. Tidak mungkin aku membunuh cucu Nabi. Mungkin ketika Hasan meninggal, ketika diperintahkan dulu oleh Muawiyah agar aku memblokade rumah Aisyah supaya Hasan tidak bisa dikuburkan di sana, mungkin aku sanggup melakukannya. Tapi untuk membunuh Husain, aku tidak mungkin melakukannya, kata dia. Sehingga mungkin ketika itu dia juga memberitahu bahwasanya ada ancaman yang besar yang tengah membayangi Sayyidina Husain, sehingga ketika itu Sayyidina Husain pun di malam yang gelap gulita, beliau beserta keluarganya hijrah ataupun lari daripada Madinah menuju ke Mekah untuk mencari perlindungan. Nah, ketika Sayyidina Husain sampai di Mekah, ketika itu sampailah surat-surat daripada orang-orang Kufah kepadanya, yang mana orang-orang Kufah mengatakan bahwasanya mereka meminta pertolongan kepada Sayyidina Husain karena hidup mereka ini saban waktu, saban hari diteror oleh gubernur Kufah yang ketika itu adalah Ubaidillah ataupun Ubaidullah yang merupakan anak daripada Ziyad. Ziyad ini julukannya dulunya adalah Ibnu Abihi. Ziyad ini ada yang mengatakan merupakan anak
daripada Abi Sufyan, tapi anak haram. Ada yang mengatakan anak daripada selirnya, anak daripada budaknya, ada yang mengatakan anak daripada hasil prostitusi, ada yang mengatakan bahkan Ziyad ini merupakan anak daripada perempuan Nasrani. Nah, Ziyad ini dulunya merupakan seorang gubernur yang sangat-sangat kejam, yang sangat-sangat bengis. Bahkan jika seandainya ada orang yang tidak setuju dengannya ataupun orang yang mengganggu kekuasaannya, maka orang tersebut akan dibakar ataupun dimutilasi ataupun disalib. Nah, ketika Ziyad ini digantikan oleh oleh anaknya yang bernama Ubaidullah, Ubaidullah ini juga mewarisi watak daripada Ziyad ini. Sehingga ketika itu apa yang terjadi kemudian? Orang-orang yang ada di Kufah ini, mereka diteror. Maknanya apa? Maknanya karena orang-orang di Kufah ini pada dasarnya mereka merupakan pendukung setia daripada Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali kan pusat kekuasaannya itu berada di Kufah ketika itu. Mereka lah yang menjadi pendukung Sayyidina Ali baik ketika perang Siffin dan ketika terjadinya pergolakan politik dengan Muawiyah. Sehingga ketika Muawiyah berkuasa, Muawiyah ingin untuk mengontrol secara penuh orang-orang Kufah ini. Maka tidak ada cara lain yang Muawiyah pikirkan selain dengan ketakutan. Muawiyah ingin mengontrol mereka dengan ketakutan. Makanya di sana diangkatlah gubernur Ziyad. Yang mana Ziyad ini merupakan seorang gubernur yang kejam. Bagaimana mereka mengontrol orang-orang Kufah ini dengan ketakutan? Dengan cara yaitu dibuat polisi-polisi rahasia, kemudian juga disebar informan di mana-mana, sehingga jika seandainya ada orang yang tercium ingin melakukan kudeta ataupun ingin melakukan pemberontakan, maka orang tersebut akan diambil lahannya, akan dicabuti tanamannya, akan dibakar rumahnya, akan dihancurkan keluarganya dan sebagainya. Sehingga kan ketika itu walaupun hati orang-orang Kufah ini tidak bersama Muawiyah, tapi ketakutan mereka yang dibayang-bayangi oleh gubernur yang sangat bengis tersebut, sehingga mereka tidak mau berkata apa-apa, tidak mau melakukan apa-apa, mereka hanya melakukan sebagaimana yang diperintahkan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Sehingga di bawah daripada pimpinan Muslim yang merupakan sepupu daripada Sayyidina Husain, maka ketika itu orang-orang Kufah ini, beberapa utusan daripada mereka pergi ke Mekah untuk bertemu dengan Sayyidina Husain dan untuk menyerahkan surat tersebut kepada Sayyidina Husain, yang mana mereka minta tolong serta menyatakan bahwasanya mereka sudah menyiapkan 12.000 pasukan ataupun 12.000 orang yang siap berperang dengan Sayyidina Husain, mengambil kembali yang layak dimiliki oleh Sayyidina Husain. Nah, di situ ceritanya. Dan silakan lihat video saya sebelumnya. Dari situ saya sudah menceritakan sampai kepada nanti bagaimana Sayyidina Husain ketika beliau sampai di Karbala. Nah, ketika Sayyidina Husain ini telah pergi dengan keluarganya, dengan seluruh anggota keluarganya dan dengan 72 pengawal beliau, ketika beliau ingin sampai di satu daerah yang mana daerah tersebut sudah dekat dengan Kufah, maka ketika itu dikerahkan oleh Ubaidullah ini detasemen mereka yang mana nama mereka adalah Hur. Nah, Hur ini merupakan pasukan-pasukan ataupun orang-orang ataupun detasemen yang dikirim oleh Ubaidullah untuk untuk membuat Husain ini tidak masuk ke kota Kufah, untuk membuat Husain ini pulang kembali ke Mekah, ataupun bahkan dengan perintah yang paling frontal ataupun yang paling barbar bisa kita katakan ketika itu Ubaidullah memerintahkan kepada Hur ini, kepada kumpulan orang-orang detasemen ini untuk segera mungkin membunuh Husain. Tapi mereka juga tidak tega untuk membunuh Husain, sehingga ketika itu Husain juga tidak mau untuk dipulangkan. Husain juga tidak bisa untuk masuk ke kota Kufah, sehingga Husain pun pergi ke arah utara dan beliau sampai di satu tempat yang berbukit, tempat yang berbatu di tepi bisa kita katakan di tepi jurang yang terjal. Tempat itu bernama Karbala, tempat yang bisa kita katakan tempat yang sangat ekstrim ya. Ketika itu Husain dan keluarganya serta seluruh pengawal-pengawalnya beliau mendirikan tenda ataupun mendirikan kemah di dekat sebuah sungai. Nah, karena apa yang diperintahkan oleh Ubaidullah kepada orang-orang Hur ini untuk membunuh Sayyidina Husain tidak terjadi, maka maka Ubaidullah ini membuat satu keputusan yang
seperti wataknya satu keputusan yang sangat-sangat mengerikan, yaitu dia mengirimkan 4.000 prajuritnya di bawah pimpinan komandan yang bernama Simir, untuk membantai Sayyidina Husain. Maka ketika itu sampailah mereka di sana. Ketika mereka sampai di sana, apa yang pertama mereka lakukan? Mereka memutus pasokan ataupun memutus air agar air tersebut tidak sampai kepada Husain dan kepada seluruh orang-orangnya. Sehingga ketika itu yang pertama terjadi adalah Husain beserta keluarganya mereka kehausan. Walaupun mereka berada di tepi sungai, tapi bayangkan 4.000 orang dengan 70 orang ini kan tidak ada apa-apanya. Bahkan bisa kita katakan 70 orang ini kalau melawan 4.000 orang ini nggak ada yang bisa lolos, semuanya bisa terbantai. Maka ketika itu Husain tidak diberikan air, beliau sampai tidak minum dan beliau sangat kehausan. Maka ketika itu ada beberapa, ini di dalam sejarah orang-orang Syiah, dan ini diceritakan dengan sangat-sangat detail oleh mereka, juga sangat dramatis diceritakan oleh mereka. Bahkan di dalam tradisi orang-orang Syiah ini ada yang namanya ta'ziyah. Ta'ziyah ini bisa kita katakan adalah pertunjukan ataupun lakon gairah Imam Husain yang dilakukan mereka sejak awal daripada bulan Muharram sampai puncaknya pada tanggal 10 Muharram. Nah, mereka membuat pertunjukan ini untuk kembali mengenang bagaimana Imam Husain dibunuh dan Imam Husain diperlakukan dengan keji dan dengan hina di Karbala oleh orang-orang zalim tersebut. Nah, ketika itu ada salah satu daripada keponakan Sayyidina Husain yang bernama Qasim, yang ketika itu beliau menikah dengan anak ataupun putri daripada Sayyidina Husain. Nah, Qasim ini keluar untuk melawan mereka, untuk adu kombat dengan mereka, sehingga Simir ini terbunuh di sana. Kemudian pada hari berikutnya, Abbas ini merupakan saudara tiri daripada Sayyidina Husain. Abbas ini juga keluar di tengah malam yang gelap gulita untuk mencari air. Nah, ketika beliau berhasil membawa kantong air dan berhasil membawa pulang air tersebut, nah di tengah jalan beliau dipergok oleh tentara-tentaranya Simir, sehingga beliau dikepung dengan kuda dan beliau ini harus melawan sendiri kepungan-kepungan daripada puluhan atau ratusan orang yang ada di atas kuda tersebut. Sehingga apa yang terjadi, tangannya itu dipotong sehingga beliau menggigit kantong air tersebut dengan mulutnya, dan tangan satunya lagi untuk melawan-lawan mereka. Sehingga tangan satunya lagi dipotong dan gugurlah beliau di sana, jatuhlah beliau di sana, tumbanglah beliau di sana. Beliau ditancapkan pedang di dadanya. Kemudian selanjutnya, siapa selanjutnya yang berjuang? Selanjutnya yang berjuang adalah Ali, namanya Ali. Ali Akbar. Ali Akbar ini merupakan putra daripada Sayyidina Ali. Beliau juga keluar untuk mencari air, dan beliau juga dibunuh oleh mereka. Sampai diceritakan bahwasanya terakhir yang keluar adalah Sayyidina Husain beserta anaknya yang masih bayi, yang masih berumur 3 bulan. Beliau keluar sambil menggendong anaknya, dan ini bisa Anda cek sendiri di banyak lukisan orang-orang Syiah. Dan ini juga merupakan satu hal yang paling menyakitkan ya. Ketika diceritakan oleh mereka, jadi anak tersebut dibawa keluar dalam keadaan yang sudah tidak dapat menangis lagi, karena bisa kita katakan dehidrasinya sudah sangat parah sehingga tidak ada suara lagi untuk menangis. Sehingga anak tersebut ditenteng oleh Sayyidina Husain, anaknya yang masih berumur 3 bulan, dibawa keluar daripada kemah, daripada tenda, dan diangkat oleh Sayyidina Husain, diangkat begini oleh Sayyidina Husain untuk menunjukkan kepada Simir beserta orang-orang zalim lainnya, kepada pasukan-pasukannya, bahwasanya jika seandainya kalian menyiksa kami, maka ini adalah anak kecil yang tidak berdosa. Seharusnya kalian bisa untuk sedikit memberi air kepada anak kecil yang berusia 3 bulan ini. Maka jawabannya apa? Apakah mereka memberikan air? Tidak. Ternyata jawabannya adalah anak panah yang melesat dan menancap di leher daripada anak tersebut. Bahkan diceritakan oleh di dalam literatur orang-orang Syiah ini, bahwasanya ada semacam satu keajaiban ketika anaknya Husain meninggal tertancap anak panah di tangan beliau sendiri. Nah, ketika itu darah
darahnya keluar, darah daripada anak tersebut keluar dan mengalir di tangan daripada Sayyidina Husin. Nah, ketika mengalir di tangan, Sayyidina Husin berdoa dengan satu doa yang sangat luar biasa. Apa yang didoakan oleh Sayyidina Husin? Sayyidina Husin mendoakan, ya Allah, engkau saksi semua ini dan terimalah pengorbanan ini. Ya kan? Kemudian suatu kali diceritakan bahwasanya darah, ya kan? Darah yang keluar itu kembali naik ke atas dan menguap, hilang di udara. Nah, ini entah ini kisah ini benar ataupun kisah ini mungkin sudah dilebih-lebihkan, tapi ini merupakan satu kisah yang diyakini bahkan diimani oleh orang-orang Syiah. Nah, kita sebagai orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Asy'ariyah ataupun orang-orang Sunni, kita sedih. Kita ikut sedih, kita ikut menangis ketika membaca kisah terbunuhnya Imam Husain di Karbala. Tapi bukan berarti kita harus berlarut-larut dalam kesedihan sehingga kita tidak bisa menatap masa depan. Karena orang-orang Syiah ini sering menuduh kita. Apa yang mereka tuduhkan kepada kita? Mereka mengatakan, oh, orang-orang Sunni ini, mereka cuma ngomong saja, mereka cuma mengatakan di mulutnya saja bahwasanya mereka sedih ketika terbunuhnya Husain, tapi hati mereka tidak merasakan kesedihan seperti kami. Nah, bahkan mereka ini meyakini bahwasanya tangisan-tangisan mereka di hari Asyura itu dapat memadamkan api neraka. Artinya menjadi syarat bagi mereka agar mereka bisa masuk ke dalam surga. Nah, ketika itu tepat pada pagi ketika matahari terbit di ufuk timur dan 10 Muharram, pada pagi 10 Muharram, Sayyidina Husain keluar daripada kemahnya dan beliau pun melawan orang-orang itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi selanjutnya adalah beliau dikepung, beliau dikeroyok, beliau Sayyidina Husain terkena 33 sabetan pedang sehingga beliau tersungkur ke tanah, dan dalam keadaan tersungkur tersebut beliau diinjak-injak oleh kuda-kuda mereka, kuda-kuda Simir dan pasukannya, sehingga setelah beliau diinjak-injak tersebut tidak cukup di sana, beliau sudah meninggal. Bahkan setelah beliau meninggal, lehernya dipotong, kepalanya telah berpisah dengan tubuhnya, dan kepalanya ini dibawa oleh Simir dan pasukannya ditancapkan ke tombak, dan lehernya Imam Husain ini dibawa oleh mereka, dibawa dari Karbala menuju ke Kufah dan dihadapkan kepada gubernur Kufah yang bernama Ubaidullah. Maka ketika itu kepala itu dilemparkan ke hadapannya, dan kepala itu kembali ditusuk-tusuk oleh Ubaidullah ini dengan tongkatnya sehingga kepala itu menggelinding di ubin daripada bangunan tersebut. Sehingga ada salah seorang daripada, bisa kita katakan, orang yang pernah hidup di masa Rasulullah. Orang ini saking marahnya dia mengatakan, apa yang dia katakan? Kalian semua orang Arab sejak hari ini adalah budak. Kalian membantai putra Fatimah karena si gubernur bajingan itu memerintah kalian. Kalian telah menerima aib dan kehinaan. Kehancuranlah bagi orang yang menerima kehinaan ini. Beliau mengatakan bahwasanya yang kalian hinakan itu, yang kalian bunuh, yang kalian tusuk-tusuk itu merupakan wajah yang pernah aku lihat. Wajah tersebut sering dicium oleh Rasulullah. Nah, beginilah sejarah daripada terbunuhnya Sayyidina Husain secara tragis di padang Karbala. Nah, bagi kita mungkin ini merupakan satu peristiwa yang mungkin sering kita baca, tapi ini menjadi satu keimanan bagi orang-orang Syiah. Ini menjadi satu spirit dan satu kekuatan bagi orang-orang Syiah. Karena mereka meyakini bahwasanya mereka lah orang-orang yang paling mencintai Imam Husain, dan mereka lah orang-orang yang paling bisa untuk menghidupkan spirit perjuangan dan keberanian Imam Husain. Nah, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa hidup seperti Imam Husain, yaitu tidak mau tunduk kepada kezaliman dan kita hanya mau patuh kepada kebenaran. Mungkin hanya sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga
kawan-kawan sekalian bisa merujuk kembali kepada buku Abdul Prophet dan Tarikh Khulafa. Bahkan di sini diceritakan apa yang terjadi ketika Sayyidina Husain meninggal. Dikatakan bahwasanya ketika itu langit mengalami terjadi gerhana matahari, kemudian daging unta rasanya itu pahit, kemudian di bawah batu di Baitul Maqdis di Yerusalem ketika diangkat ada lelehan darah yang sangat kental. Bahkan dikatakan bahwasanya langit itu hanya menangis 2 kali. Yang pertama ketika meninggalnya Nabi Yahya, yang kedua adalah ketika terbunuhnya Sayyidina Husain. Labbaika ya Husain, semoga pada hari kiamat kelak mataku menjadi debu Karbala menjadi celak daripada mataku. Amin amin ya rabbal alamin. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq.